Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Telombanua dengan NIM 4232131004. Saya dari kelas PSPK 23D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi suatu distribusi solut antara dua pelarut tak bercampur, di mana konsep ini sangat penting dalam kimia, terutama dalam teknik pemisahan dan teknik analisis. Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu distribusi solut. Nah, distribusi solut ada antara dua pelarut tak bercampur didasarkan pada prinsip bahwa suatu zat atau solut tersebut akan terdistribusi antara dua pelarut yang tidak saling larut hingga mencapai kesetimbangan. Nah, distribusi ini dipengaruhi oleh kelarutan solut dalam masing-masing pelarutnya. Dalam distribusi solut dikenal dengan hukum distribusi Nernst, di mana hukum distribusi Nernst menyatakan bahwa pada suhu tetap rasio konsentrasi solut dalam suatu pelarut tak bercampur adalah konstan. Nah, konstanta ini disebut dengan koefisien distribusi atau sering kita singkat dengan KD. Selain itu juga, pada distribusi solut antara dua pelarut tak bercampur memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersebut. Nah, apakah itu faktor-faktornya? Yang pertama itu ada kelarutan, di mana solut akan lebih banyak terdistribusi ke pelarut di mana ia lebih larut. Sedangkan faktor yang lainnya itu seperti suhu, di mana perubahan suhu dapat mempengaruhi kelarutan dan koefisien distribusi. Selain itu juga, jangan lupa bahwa ada jenis pelarut merupakan suatu faktor yang dapat menyebabkannya. Nah, kenapa jenis pelarut adalah suatu faktor yang menyebabkannya? Karena sifat kimia dan polaritas pelarut memengaruhi distribusi solut tersebut. Yang terakhir itu ada reaksi kimia. Jika solut bereaksi dengan salah satu pelarut, nah di sini distribusi akan segera berubah. Di dalam distribusi solut antara dua pelarut tak bercampur memiliki banyak sekali aplikasi, yang dimana diantaranya yang pertama itu ada ekstraksi pelarut, kromatografi, dan analisis kimia. Di mana ekstraksi pelarut ini merupakan teknik pemisahan yang umum digunakan untuk memisahkan solut dari campuran. Sedangkan kromatografi ini adalah prinsip distribusi digunakan dalam setiap teknik kromatografi seperti kromatografi cair-cair. Selain itu juga, saya menyebutkan tadi ada analisis kimia. Nah, aplikasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi solut dalam suatu sampel. Dapat dibuat dalam contohnya, saya misalkan dengan misalnya jika kita memiliki kelarutan iodin dalam air dan menambahkan pelarut organik seperti kloroform. Nah, di sini iodin akan terdistribusi antara air dengan kloroform. Karena iodin lebih larut dalam kloroform, sebagian besar iodin akan otomatis berpindah ke lapisan kloroform. Dalam distribusi ini perlu diperhatikan bahwa yang pertama itu, pastikan pelarut yang kita gunakan benar-benar tidak bercampur. Nah, yang kedua, keseimbangan harus tercapai agar hukum distribusi Nernst itu berlaku. Dan yang ketiga itu, perhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi seperti suhu dan pH suatu larutan. Terima kasih. Berikutlah penjelasan dari saya mengenai distribusi solut antara dua pelarut tak bercampur. Dan terima kasih.